mereka tidak diterima amal mereka. Bahkan di dalam ayat ini digambarkan amal mereka seperti haba'am mansura. Dasarnya adalah karena tidak beriman. Karena syarat diterima amal, syarat pertama itu adalah keimanan. Tidak ada iman berarti nggak diterima. Jadi kalau mau dibuat rumusnya, rumus itu ya, kekufuran itu pengali nol. Jadi ibaratnya pengali itu begini. Ini ada angka 1, 2, 3, 4 sampai bahkan 1 juta, 1 miliar. Tapi kalau dikalikan nol, berapa hasilnya? Nol. Jangankan 1, jangankan 2, jangan 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, bahkan seluruh muka bumi ini dikalikan nol, hasilnya nol. Kapan itu baru bernilai? yakni kalau beriman berarti dia bukan angka nol, bisa 1, bisa segala macamnya, tapi yang pasti bukan nol. Maka sebenarnya kalau kita lihat ini rumus juga sebenarnya pasti. Jadi kalau usah protes orang kafir. Nah, kalau protes, kenapa mereka tidak mau beriman? Beriman itu soal mudah. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman pada Allah? Dan padahal memang menurut akal manusia memang harus beriman kepada Allah. Coba misalnya orang tidak menggunakan, tidak mau beriman, apa alasannya? Dia ada karena ada Allah. Dia hidup karena Allah SWT. Dia memiliki, mendapatkan berbagai macam kenikmat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menghalangi dia untuk beriman kepada Allah itu apa? Gitu? Nah itu, jadi berarti kalau kita lihat keimanan inilah yang menjadi dasar kenapa amal mereka tidak diterima. Jadi karena itu ketika disebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwa mereka adalah orang-orang kafir, ya. Jadi ayat sebelumnya disebutkan wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, dan orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, orang-orang yang tidak mengharapkan akhirat, orang-orang yang tidak takut dengan akhirat, orang yang tidak takut akhirat, orang yang tidak mengharapkan akhirat, yang di sana ada pahala dan dosa, berarti mereka sebenarnya tidak beriman. Ketika mereka tidak beriman terhadap hari akhirat, maka ayat ini memastikan wa qadimna ila ma amilu min amalin, ya, faj'alnahu haba'am mansura. Ayat ini memastikan bahwa amal yang mereka kerjakan itu seperti debu yang berterbangan, bukan debu yang di luar itu, bukan. Ini debu tadi saya katakan, apa ya bahasa Indonesianya, partikel-partikel putih yang terlihat ketika ada cahaya, yang itu nggak terlihat kalau ada cahaya masuk. Saking nggak berartinya amal mereka. Padahal bisa jadi orang kafir sudah mengharapkan, bukankah saya sudah membuat bola lampu tadi, bukankah saya sudah membuat pesawat yang orang kemudian bisa terbang dengan pesawat kami, bisa naik haji. Ya tapi ya sama saja, pesawat tidak digunakan hanya untuk naik haji, tidak hanya digunakan untuk dakwah, tapi juga dipakai orang kafir untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, bahkan kekufuran. Jadi itu tidak kemudian bisa menjadi alasan yang membenarkan bahwa tindakan mereka karena mereka sendiri kafir. Nah yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat wajar juga kalau mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah atas apa yang mereka kerjakan. Satu, karena apa tadi? Tidak beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, pertanyaannya, mungkinkah ketika dia mengerjakan amal dia mengharapkan pahala kepada Allah? Misalnya sampean sholat, kenapa sampean sholat? Mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari jamaah yang lain, gitu. Demikian juga kita puasa, kita melakukan ketaatan. Mengapa kita melakukan itu semua? Mengharapkan pahala dari Allah.
Sekarang kalau orang nggak percaya Allah, mungkinkah dia sholat? Dia percaya Allah, untuk apa sholat? Habiskan waktu, habiskan biaya, tenaga segala macamnya, baik untuk enak dibuat dagang, dapat duit sekalian. Nah kan begitu. Tidak mungkin dia puasa, tidak mungkin makan ibadah kepada Allah, tidak mungkin ketaatan kepada Allah, karena dia memang tidak beriman kepada Allah. Jadi turunan berikutnya, orang yang kafir kepada Allah, orang yang kafir kepada hari akhir tadi, itu sudah pasti ketika melakukan kebaikan menurut kacamata manusia itu, dia tidak akan mungkin karena Allah. Bahkan bisa jadi sebaliknya, kebaikan yang dia kerjakan itu sebenarnya untuk menantang Allah. Apa buktinya? Misalnya ada orang kafir, dia menyebarkan kekufuran, dia menyebarkan agama mereka yang kufur. Agama yang kufur itu menentang Allah apa tidak? Nyembah Allah tidak? Kalau agama selain Islam kan pasti Tuhannya bukan Allah. Lalu dia sebarkan agama yang tidak menyembah kepada Allah tadi. Caranya nyebarkan apa? Kasihlah uang, kasih bantuan, diobatkan kalau sakit, dikasih SPP, disekolahkan dan segala macam. Itu kebaikan kepada manusia. Tapi kebaikan yang dari manusia itu tujuannya apa? Apakah mengajak orang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, atau sebaliknya untuk ingkar kepada Allah, atau bahkan menjauhkan manusia dari Allah SWT? Berarti kebaikan yang dilakukan untuk kebaikan apa tidak? Kebaikan untuk Allah apa tidak? Nah, kalau kemudian dia kebaikan untuk Allah, bagaimana mungkin dia meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi wajar kalau Allah tidak memberi mereka pahala, wajar, karena pahala itu hanya diberikan kepada mereka yang melakukan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan ilustrasi sederhana. Misalnya sampean kerja di satu perusahaan A, siang malam bekerja di perusahaan A. Akhir bulan kamu datang ke perusahaan B minta gaji. Kira-kira perusahaan B memberi gaji apa tidak? Apa yang bilang pemilik perusahaan? Apa bilangnya? Loh mas, kamu bukannya kerja di perusahaan A, mestinya kamu minta gaji kepada perusahaan A. Lo kok minta ke kami? Wong kami, Anda bekerja kepada kami, kok minta kepada kami? Jadi itu yang terjadi pada orang kafir. Mereka di dunia katakanlah melakukan berbagai macam kebaikan menurut kacamata manusia tadi, itu bukan karena Allah, tetapi yang bukan karena Allah. Lalu kemudian bagaimana mungkin pada hari kiamat dia minta kepada pahala kepada Allah? Rasional tidak? Rasional tidak? Tidak rasional. Jadi wajar jika mereka tidak berhak mendapatkan pahala sama sekali, sekalipun berbagai macam kebaikan yang telah mereka lakukan. Karena saya katakan tadi, kebaikan yang mereka lakukan itu tetap kebaikan dalam kacamata manusia, bukan kacamata Allah SWT. Mengapa saya katakan kacamata manusia? Tadi dia memberi santunan kepada orang miskin, dia membantu mereka. Mungkin orang yang dibantu senang, menganggap itu dari baik. Tetapi kalau yang dilakukan itu justru memurtadkan orang yang beriman, mereka bukan sedang melakukan kebaikan, tetapi justru melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ini cara berpikirnya.